Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Katrunada dengan NIM 06091381823047 dari kelas Palembang dengan judul proposal penelitian saya yaitu Profil Pengelolaan Laboratorium Biologi dalam menunjang pelaksanaan praktikum di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang biologi menurut Mastika 2014 yaitu tentang konsep atau teori yang menjelaskan proses alam. Biologi berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan tentang kumpulan pengetahuan berupa fakta, konsep, atau prinsip saja, tetapi merupakan proses penemuan. Kemudian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 mengatur tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sebuah SMA atau MA memiliki sekurang-kurangnya 18 sarana dan prasarana, salah satunya laboratorium biologi. Laboratorium Biologi menurut Stolz 2011 menyebutkan bahwa kegiatan laboratorium harus memberikan keterampilan sebagai berikut, yaitu keterampilan keamanan dan keselamatan, keterampilan melaksanakan manipulasi laboratorium, keterampilan proses, dan keterampilan berpikir. Kemudian pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 mengatur tentang standar tenaga laboratorium sekolah, menjelaskan bahwa standar tenaga laboratorium sekolah meliputi kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Salah satu tugas dari tenaga laboratorium adalah menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Kemudian, hasil analisis silabus mata pelajaran biologi kelas 11 menurut Sari 2018 menunjukkan bahwa ada 16 praktikum di semester ganjil dan 10 praktikum di semester genap pada kelas 11. Kemudian, pada penelitian tentang Sari 2018 di Kabupaten Musirawas, menunjukkan bahwa hasilnya sarana dan prasarana yang ada di laboratorium dalam kategori lengkap dengan persentase 67%. Kemudian pelaksanaan praktikum memiliki kategori cukup baik dan persentase 53%, dan manajemen laboratorium dengan persentase 73% kategori baik, serta keselamatan kerja memiliki persentase 69% dan kategori baik. Profil pengelolaan laboratorium biologi di Kabupaten Ogan Ilir ini sangat penting dilaksanakan sebagai gambaran yang dapat dilihat dari hasil pencapaian tugas kepala laboratorium dan laboran dalam mengatur serta mengelola laboratorium di sekolah. Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 22 sekolah menengah atas negeri. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Yang kedua, bagaimana kualifikasi tenaga laboratorium biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Yang terakhir, apakah pengelolaan laboratorium dapat menunjang pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian ada batasan masalah, yaitu batasan masalah yang pertama, sekolah yang diteliti yaitu SMA Negeri di Kabupaten Ogan Ilir dengan akreditasi A. Kemudian subjek penelitian adalah tenaga laboratorium, guru, dan peserta didik. Kemudian pelaksanaan praktikum yang diteliti berdasarkan KD semester genap kelas 11 IPA. Kemudian, observasi kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium biologi sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Kemudian, untuk kualifikasi tenaga laboratorium sesuai dengan standar Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana, kualifikasi tenaga laboratorium, pelaksanaan praktikum, serta untuk pengelolaan laboratorium biologi dan pelaksanaan praktikum biologi di SMA Negeri Kabupaten Ogan Ilir.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama bagi pemerintah yaitu untuk pelatihan khusus sertifikasi dari pemerintah. Bagi kepala sekolah yaitu bahan pertimbangan kepala sekolah untuk memperbaiki pengelola laboratorium. Bagi guru untuk bahan evaluasi menjabat sebagai kepala laboratorium. Kemudian untuk bagi peserta didik memperlancar pelaksanaan praktikum. Selanjutnya metode penelitian. Untuk metodologi penelitian dilakukan pada tempat 6 SMA negeri di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA Negeri 6, SMA Negeri 10, dan SMA Negeri 10 Ogan Ilir. Untuk waktu pengambilan data yaitu Juni sampai dengan Juli 2021. Untuk metode yang digunakan yaitu metode deskriptif, adalah metode yang memaparkan apa yang terjadi di lapangan dan menggambarkan suatu keadaan, kondisi, suatu situasi, peristiwa, dan sebagainya menurut Ari Kunto 2014. Kemudian definisi operasional yang pertama yaitu kepala laboratorium, yaitu untuk mengetahui tugas-tugas yang dimiliki oleh kepala laboratorium dalam mengelola dan mengkoordinasi laboratorium didasari dengan Kementerian Pendidikan Nasional tentang pedoman penilaian kerja. Kemudian untuk bagi laboran yaitu tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh laboran. Kemudian untuk teknisi yaitu untuk keahlian syarat yang diperlukan seorang teknisi didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang tenaga laboratorium. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu SMA negeri di Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari 22 sekolah. Sampelnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan penelitian pertimbangan tertentu. Penimbangan tertentu. Kemudian prosedur penelitian, yang pertama ada persiapan yaitu pemilihan populasi, pemilihan sampel, penyusunan instrumen wawancara, memvalidasi wawancara, pengurusan surat izin. Kemudian pelaksanaan yaitu melaksanakan wawancara, penyelesaian, analisis data, pembahasan, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, untuk kuesioner merupakan beberapa pertanyaan yang tertulis yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari responden yang dituju. Kemudian dokumentasi yaitu metode atau teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan lain-lain. Kemudian wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan atau sumber data. Kemudian teknik analisis data yaitu analisis data kuesioner dengan menurut Sugiono 2016 persentase sama dengan jumlah nilai yang diperoleh per jumlah nilai maksimal dikali 100%. Kemudian tabel kategori pengelolaan laboratorium dengan nilai angka 81 sampai dengan 100 sangat baik, 61 sampai dengan 80 baik, 41 dengan 60 cukup, 20 sampai 40 itu kurang dari 20 itu sangat kurang. Demikianlah hasil presentasi praseminar proposal penelitian saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.